warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Staymas, berjumpa dengan saya Siwi Handayani di program YouTube Staymas Wonogiri Halo Pustaka. Di sini kita akan bercengkrama dengan pustakawan kita, pustakawan perpustakaan Staymas Wonogiri yang akan membahas tentang buku-buku yang ada di Staymas Wonogiri, serta tentunya kita akan membahas tentang dunia literasi. Nah, seperti biasanya, di samping saya ada Kak Karisma Arjuwana sebagai pustakawan. Halo Kak. Halo Kak Siwi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Siwi. Sehat ya Kak? Alhamdulillah sehat, walaupun ada sedikit batuk karena cuaca ya Kak Siwi. Baik Kak. Semoga lekas membaik juga. Nah, untuk sahabat Staymas, jangan lupa jaga kesehatan karena akhir ini cuaca tidak menentu, sehingga bulan kemarin kita hujan terus menerus, kemudian saat ini mungkin sudah memasuki musim kemarau ya Kak ya. Iya. Nah, kita mengulik ke belakang ya Kak ya. Kemarin itu di episode pertama kita sudah membahas tentang buku untuk pengembangan diri, yaitu Berdamai dengan Masa Lalu. Benar ya Kak ya? Iya. Nah, sahabat Staymas, kali ini kita tanya ke Kak Karisma, mau membahas buku apa lagi nih Kak? Oke Mbak Siwi, untuk kali ini sahabat Staymas, kita akan membahas buku tentang peluang usaha yang berjudul 20 Peluang Usaha Modal Dengkul. Nah, ini teman sahabat Staymas. Buku ini adalah penulis dari Reni, terbitan di Jakarta. Tentang peluang usaha. Oke Kak, sangat menarik ya, peluang usaha modal dengkul. Ini sepertinya cocok banget nih Kak. Contohnya seperti saya ya, mahasiswa. Saat ini mahasiswa itu juga kayaknya perlu nih uang jajan tambahan, kemudian untuk usaha sampingan. Jadi mungkin Kak Risma langsung saja, ada nggak sih tips-tips untuk kita sebagai mahasiswa untuk aku bisa punya peluang usaha nih, katakanlah freelancer gitu. Nah, ada apa aja nih Kak tips-tipsnya? Baik Mbak Siwi, untuk mahasiswa ini kan banyak waktu luang di sisa-sisa atau di sela-sela perkuliahan. Terus untuk tambahan uang saku juga, atau bahkan untuk sumber penghasilan itu bisa banget Mbak Siwi. Nah, di buku Peluang Usaha ini ada tips-tips untuk memulai menjadi freelancer. Yang salah satunya ada pilih pekerjaan yang benar-benar disukai Mbak Siwi. Apabila suka sepak bola, mungkin lebih ke atlet sepak bola ya. Terus selanjutnya pilih pekerjaan yang dikuasai. Nah, ini berbeda dengan yang disukai Mbak Siwi. Apabila kita sukai, belum tentu kita kuasai. Seperti apabila kita suka sepak bola, belum tentu kita menguasai sepak bola. Nah, ini perlu digali kembali Mbak Siwi. Untuk selanjutnya, terus belajar dan pantang menyerah. Nah, ini kita harus tetap pada pendirian kita, jangan goyah apabila teman-teman yang lain bilang apa-apa, yang penting kita tetap dan harus semangat. Selanjutnya, disiplin dengan diri sendiri. Nah, remaja ini tidak sedikit ya Mbak Siwi kalau dikit-dikit rebahan. Kuliah kosong langsung digunakan untuk rebahan. Nah, ini kita tidak boleh lengah, kita harus tetap disiplin pada diri sendiri. Selanjutnya, menurut buku ini tipsnya yaitu peluang jaringan kerja. Nah, untuk mahasiswa Staymas Wonogiri bisa banget untuk meluaskan jaringan terhadap UKM-UKM yang ada. Kan banyak banget ya Mbak Siwi ini usaha UKM yang ada. Selanjutnya, tipsnya adalah pandai berpromosi. Nah, menurut buku yang di sini itu kita harus pandai berpromosi melalui media-media yang ada dan teknologi yang semakin canggih ini ya Mbak Siwi. Oke Kak, terima kasih. Nah, itu tadi tips-tipsnya ya Kak ya untuk kita memulai usaha sampingan atau sebagai freelance. Nah, mungkin kita harus tahu apa yang kita suka, kemudian apa sih yang kita kuasai, kemudian kuncinya juga jangan lupakan relasi ya Kak ya. Jadi tentu saja manfaatkan kegiatan di mahasiswa ini, kegiatan di kampus, UKM, ataupun organisasi di lainnya untuk memiliki relasi-relasi. Nah, itu ketika kita membangun usaha baru, itu akan menjadi pendukung ya tentunya ya Kak ya.
Nah, kemudian nih Kak, ketika kita sudah tahu tips-tipsnya, oh aku harus begini. Nah, di buku ini sendiri nih Kak, apa saja sih peluang usaha itu yang dapat kita ambil nih untuk oh aku mau usaha ini Kak? Bisa dijelaskan? Baik Kak, untuk di buku ini ada 8 peluang usaha. Nah, di 8 itu masing-masing dijelaskan ada 20 peluang usaha kembali. Nah, agar lebih mudah kita bagi dua ya Mbak Siwi untuk bagian yang pertama. Nah, itu ada pekerjaan asyik bagi para pecinta buku, pekerjaan tepat bagi yang hobi menulis, pekerjaan asyik bagi para penggila komputer, dan juga pekerjaan khusus untuk yang merasa pintar, serta yang terakhir pekerjaan khusus untuk yang berotak bisnis. Nah, dari keempat atau kelima ini tadi Mbak Siwi lebih tertarik yang mana lebih dulu ini? Ini Kak, kayaknya saya pengen yang itu yang pecinta buku ya, karena mungkin pecinta buku ini akhir-akhir ini dipandang sebagai apa kutu buku atau penyendiri, identik dengan introvert. Jadi mungkin bisa dimulai dengan pekerjaan yang diminati oleh pecinta buku ini apa sih Kak? Nah, untuk pecinta buku sendiri Mbak Siwi, untuk yang kutu buku tadi jangan sampai kita jadi minder atau gunakan itu sebagai semangat kita untuk menjadi peluang usaha. Nah, ini ada 3 peluang usaha untuk pecinta buku Mbak Siwi. Yang pertama ada editor, yang kedua penerjemah, yang ketiga pereview. Nah, review ini bisa review buku seperti saat ini kita mereview buku ini, bisa juga review artikel, jurnal gitu Mbak Siwi. Nah, untuk tipsnya sendiri, review buku itu kita cukup membaca buku, lalu komentari, nah uang pun menghampiri Mbak Siwi. Nah, untuk usaha selanjutnya kita langsung saja ya Mbak Siwi. Ada usaha tepat bagi yang hobi menulis, ada penulis lepas, jurnalis, dan juga surveyor. Nah, untuk yang ketiga pekerjaan asyik para penggila komputer. Nah, sekarang ini kan teknologi semakin canggih, semakin cepat, apa-apa serba online, dan kita dituntut untuk selalu ada di depan komputer. Yaitu peluang usahanya ada 3, desain grafis dan web. Kan apa-apa sekarang udah mudah banget Mbak sih, ada link langsung menuju web mana. Nah, itu bisa dijadikan kita untuk peluang usaha. Desain sampul atau penata letak dan juga teknisi komputer. Untuk selanjutnya, pekerjaan khusus untuk berotak bisnis. Ada penjual pulsa elektrik, penjual aneka barang. Nah, pulsa elektrik ini kita cukup mengisi saldo kita, lalu kita promosi dan banyak teman-teman yang bisa langsung kontak Mbak Siwi secara mudah lewat WA pun bisa ya Mbak Siwi. Ya Kak, terkait yang berotak bisnis ini tadi ya Kak, saya rasa ini sudah banyak muncul ya terkait di mahasiswa umum itu sendiri. Kadang itu juga misal ada yang butuh pulsa, aku jualan pulsa gitu. Misal ada yang butuh print, aku ada jasa ngeprint nih gitu ya. Jadi setiap ada peluang pasti dia ambil. Mungkin dia sudah ada jiwa entrepreneurnya ya Kak ya. Iya, Jadi betul Kak Siwi. kayak misal jualan pulsa ini pun sudah banyak juga ada yang jualan pulsa gitu Kak. Seperti pantun tuh Tanjung apa itu ya? Aduh saya lupa juga. Intinya itu kalau misal sudah pulsanya udah habis itu dia seneng gitu. Kemudian jadi berbagai macam ada pulsa, terus voucher gitu kan, semuanya juga dia jual. Jadi identik juga sih di mahasiswa itu ada yang mungkin ya cuma diem, terus ada yang diam-diam juga dia punya otak bisnis Betul, nih Kak, gitu ya betul. Kak. Kemudian lanjut saja ya Kak ke bagian kedua nih, masih ada 4 pekerjaan lagi ya, silakan Masih, Kak. Siwi. Nah, kita lanjut ya sahabat Staymas. Untuk yang selanjutnya yaitu pekerjaan tepat bagi yang merasa pintar. Nah, apabila teman-teman mempunyai kelebihan kepintaran, itu sangat banyak peluang. Misalnya kita buka les-lesan, buka bimbel, les privat. Nah, itu kita udah menguasai satu bidang ilmu nih. Nah, bisa banget untuk dibuka usaha bimbel itu sendiri. Selanjutnya ada bidang pemasaran atau marketing. Nah, ini Mbak Siwi, bidang marketing ini tidak harus kita mempunyai produknya ya. Kita hanya agen jasa.
seperti agen jasa properti, agen cuci pakaian. Nah, ini tipsnya juga kita harus tetap menerapkan kejujuran. Kita perluas jaringan komunikasi, jaringan untuk di mahasiswa ini kan banyak UKM ya Mbak Sini. Ada UKM yang ada di Taimas banyak. Nah, itu pergunakan sebaik mungkin agar kita mempunyai jaringan yang luas. Selanjutnya tak lupa juga kita harus mempunyai komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik ini akan memudahkan untuk promosi jasa. Untuk yang selanjutnya, pekerjaan artistik orang-orang yang kreatif. Itu bisa ilustrator, fotografer, komikus, seperti itu. Nah, untuk pekerjaan asyik para penggila internet, ada usaha toko online dan juga penyedia iklan di internet. Nah, sekarang itu kan apa-apa check out gitu ya Mbak Siwi. Jadi mempermudah untuk kita membuka peluang usaha juga. Untuk program afiliasi seperti Shopee affiliate itu kita cuman bermodalkan link, lalu sahabat Taimas nanti bisa langsung klik, langsung kita bisa mendapatkan pemasukan dari itu juga. Nah, itu peluang usaha yang bisa teman-teman lakukan dan tidak susah ya teman-teman. Nah, itu Mbak Siwi yang bagian kedua. Ya Kak, untuk yang bagian 2 ini identik dengan internet ya teman-teman. Jadi bisa nih mahasiswa, kemudian yang hobinya rebahan ya Kak ya, cuma scroll TikTok, Shopee, check on. Padahal nih kalau kita bisa membaca peluang, itu banyak peluang untuk usaha kita juga ya, bisa dapat tambahan dari Shopee afiliasi tadi, kemudian TikTok. Jadi kita cukup share link tadi ke teman-teman kita atau di snap story kita. Jadi kalau misal ada diklik kemudian ada yang beli, nah kita juga istilahnya dapat bonus gitu ya Kak ya. Kemudian itu tadi teman-teman, totalnya ada 8 ya jadinya. Sehingga kita juga perlu mengetahui diri kita sendiri. Balik lagi yang episode kemarin ya Kak tentang pengembangan diri. Setelah kita tahu apa yang kita suka, apa yang kita kuasai, kemudian kita sudah berdamai dengan masa lalu, nah memanfaatkan waktu luang sebagai mahasiswa, kemudian di sela-sela pelajaran itu sendiri, kita memiliki pekerjaan atau usaha sampingan tanpa mengganggu waktu belajar kita ya Kak. Jadi setelah kita tahu, misalnya saya pecinta buku nih, itu tadi reviewer mungkin bisa jadi peluang nih, misal kita punya blog ya Kak ya. Iya. Kemudian dari YouTube juga bisa ya, Bisa kita dapat AdSense gitu, itu juga bermanfaat. Kemudian yang hobinya scroll TikTok kan itu bisa juga. Nah Kak, itu tadi. Kemudian sebelum kita akhiri nih, mungkin bisa nih Kak dibacakan sinopsisnya. Jadi untuk teman-teman sahabat Staimas yang berminat tertarik nih sama buku 20 peluang usaha ini tadi, bisa langsung datang ke perpustakaan untuk membaca atau bahkan untuk meminjamnya. Silakan Kak. Nah, saya bacakan untuk sinopsis singkatnya ya Mbak Siwi. Bekerja santai, tanpa modal, dan menghasilkan uang banyak bukanlah hal yang mustahil. Anda bisa mewujudkan banyak usaha yang tidak membutuhkan modal uang, namun bisa mendatangkan penghasilan yang lebih besar daripada gaji pegawai kantoran. Anda pun bisa bekerja tanpa tekanan, bebas stres, dan jadwal yang monoton. Anda berminat? Silakan baca buku ini di perpustakaan Staimas Wonogiri. Nah, sekalian untuk promosi juga Mbak Mbak Siwi. Sahabat Staimas bisa juga membaca buku ini di perpustakaan Staimas Wonogiri. Nah, untuk mengingatkan kembali, untuk jam buka layanannya dari hari Senin sampai hari Sabtu, buka pukul 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, sahabat Staimas langsung saja kunjungi perpustakaan Staimas Wonogiri untuk bisa membaca buku ini. Oke, terima kasih ya Kak. Kemudian ini tadi ya teman-teman, buku 20 peluang usaha modal dengkul. Bisa dicari di perpustakaan Staimas. Terima kasih ya Kak Karisma atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Nah, untuk teman-teman, itu tadi peluang-peluang usaha yang bisa kita ambil sebagai mahasiswa. Kemudian itu tadi, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Staimas Wonogiri. Kemudian jika teman-teman ada yang berminat, Kak pengen dong bahas buku ini, pengen dong bahas yang itu, nah bisa saja komen di
kolom komentar ya. Jangan malu-malu, silahkan request apa yang teman-teman inginkan. Demikian itu saja dari kami. Terima kasih ya Kak. Sama-sama Kak Sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.